Besar kuasa-Mu ya Tuhan, besar anugerah-Mu ya Tuhan. Dan itu sebabnya pada hari ini seperti Paulus katakan, kami bermegah di depan apapun yang kami sedang hadapi. Karena kami tahu Tuhan di pihak kami. Mengucap syukur buat firman kebenaran karena kami tahu Roh Kudus akan menuntun kami. Dan Roh Kudus akan memberikan wejangan kepada setiap hati dan pikiran kami untuk kami hidup di dalam kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Oke, saya excited mau bagikan ini kepada Bapak Ibu. Ini sebuah kisah yang saya masih merinding kalau bacanya. Kisah ini adalah kisah tentang seorang pribadi yang memiliki sebuah iman yang dahsyat dan luar biasa, dan di dalam perjalanan hidupnya akhirnya banyak perkara yang tadinya tidak terpikir pelan-pelan Tuhan bukakan bagi dia. Dan akhirnya kalau kita nanti lihat akhir daripada apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya dia mendapatkan sesuatu yang kalau kita baca kisahnya juga kita mungkin akan terheran-heran betapa hebatnya Tuhan. Pribadi ini adalah pribadi yang mengatakan di dalam bahasa Inggris, give me that mountain. Kalau Bapak Ibu tahu pribadi ini pasti, kalau sudah pernah baca kisah ini pasti tahu siapa pribadi ini. Dia yang katakan, berikanlah gunung itu kepadaku. Kalau saya rephrase kata-katanya. Dia orang yang sangat berani, orang yang sangat vokal, dan orang ini akhirnya mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya, bahkan ditambah-tambahkan sama Tuhan. Pribadi ini namanya Kaleb. Dan Kaleb ini adalah seorang yang vokal sekali. Dia bisa dikatakan teman sehatinya Yosua. Dan dari ketika 12 pengintai yang dikirim ke Kades Barnea, tempatnya di mana mereka mengintai tanah perjanjian, mereka membawa report yang luar biasa. Dan gara-gara itu, gara-gara mereka memberikan sebuah laporan yang berdasarkan dengan janji Tuhan, walaupun ada kengerian di depan mereka, hidupnya dia dipimpin sama Tuhan sampai kepada akhirnya dia menikmati sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Saya akan tuntun Bapak Ibu untuk lihat ini pelan-pelan, kita eksposisi ringan saja supaya kita ngerti, dan ini banyak sekali kaitannya dengan hidup kita pada hari ini ya. Kita buka dulu di Bilangan 13, dimulai dari ayat 17 dan 18, ikuti perlahan-lahan, kalau bisa catat-catat, karena banyak pewahyuan yang Tuhan mau bagikan. Bilangan 13 ayat 17 dikatakan, maka Musa, ya ini setelah beberapa tahun mereka keluar dari Mesir, dan mereka dijanjikan tanah perjanjian, mereka disuruh mengintai tanah perjanjian, yang sudah dijanjikan Tuhan, sudah dijanjikan Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb, naiklah ke pegunungan, amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiami itu kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Disuruh amati. Nah, waktu disuruh mengamati, ini Musa mengirimkan 12 spies, 12 mata-mata dari 12 suku. 12 suku masing-masing diwakilkan oleh satu orang. Kemudian mereka pergi dan mereka mulai mengamati tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka akhirnya mulai masuk ke beberapa area daripada tanah perjanjian itu yang tidak didiami oleh beberapa orang ini yang cukup kondusif. Dan mereka akhirnya tiba di sebuah lembah, dan lembah ini namanya lembah Eskol. Catat ini, ingat nama lembah ini karena ada kaitannya dengan akhir daripada kisah ini. Ya, lembahnya namanya lembah Eskol. Itu dicatat di Bilangan 13 ayat 23. Jadi mereka masuk, mereka mulai mengintai, mereka akhirnya bisa
pelan-pelan mulai mengintai dari lembah Eskol ini, dan kemudian mereka bisa mengambil sampel dari tanah perjanjian. Itu sebabnya Bilangan 13 ayat 23 mengatakan begini, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, itu karena buahnya terlalu besar, mereka harus memikulnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ini adalah bukti bahwa janji Tuhan tentang tanah perjanjian itu betul-betul dahsyat karena Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi mereka. Ini buktinya loh. Pertama kali mereka dapat buktinya itu ada di lembah Eskol, karena lembah itu sangat-sangat makmur dan sangat-sangat penuh dan syarat dengan buah-buah yang begitu luar biasa karena tanahnya sangat-sangat baik sekali. Ingat ya, lembah Eskol. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Ayat 24. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Memang pada waktu, Alkitab mengatakan waktu mereka masuk ke situ, memang itu lagi musimnya buah anggur dan memang mereka membawa buah-buah yang sangat-sangat besar. Ayat 25, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi mereka mengintai 40 hari. Ini ada kaitannya juga dengan apa yang terjadi nanti. Ingat, 40 hari mereka mengintai. Dan langsung waktu mereka pulang, ayat 26, mereka datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh. Jadi mereka 12-12-nya berhadapan dengan Musa, Harun, imam besar Harun, dan juga kepada semua bangsa Israel. Mereka memberikan laporan di padang gurun Paran ini. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan, perhatikan ini, memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi bayangin mereka pulang, mereka bawa hasil, nih hasilnya. Ini janji Tuhan, ini buktinya, kelihatan sama mata. Ini buktinya, luar biasa. Ini Tuhan kita nih. Wah, semangat awalnya mereka pasti, wah luar biasa. Setelah itu mulailah yang 10 ini mulai memberikan, Alkitab katakan, kabar busuk. Kabar busuk. Bahasa Inggrisnya evil report. Dimulai dari ayat yang ke-27, Bilangan 13. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan ini hasilnya. Memang betul, negeri itu luar biasa, memang betul janji Tuhan. Ini hasilnya. Ini buktinya loh, dari janji Tuhan itu. Hanya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Bangsa Enak itu adalah bangsa yang sudah dicatat dari kitab Keluaran. Dan itu adalah bangsa yang sangat besar. Ya, bangsa yang sangat besar. Kita buka dulu deh ya, biar Bapak Ibu mengerti. Coba lihat dulu, nanti kita balik lagi ke situ. Kejadian 6 ayat 4, coba lihat. Kejadian 6 ayat 4. Ini pertama kali nenek moyangnya atau asal daripada orang-orang yang raksasa, biar kita semuanya mengerti kenapa ada mereka. Kenapa akhirnya ada turunan Goliat. Karena ini terjadi di Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Itu yang mereka lihat. Ini pertama kali kejadiannya itu ada di sini. Dan juga pada waktu itu sesudahnya ketika anak-anak Allah, perhatikan kalimat ini, anak-anak Allah itu artinya malaikat yang jatuh. Malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Menghampiri anak-anak perempuan. Malaikat mengawini atau berhubungan seks dengan manusia. Itu maksudnya, anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan orang raksasa. Lahir dari hubungan itu. Itu yang terjadi. Jadi kalau mau dilihat dari mana ini orang-orang raksasa yang ada pada saat itu, dari situ. Itu asalnya, ya biar kita ngerti. Ya.
Kita teruskan tadi Bilangan 13, kita balik. Lihat ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka lebih kuat daripada kita. Ya jelas karena mereka raksasa, mereka besarnya luar biasa. Perhatikan ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Hati-hati. Hati-hati. Kalau hari ini kita sedang menggambarkan kesulitan hidup kita. Karena Alkitab mencatat orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang mengeluarkan kabar busuk dari mulutnya. Ada 7.000 lebih janji firman Tuhan. Tapi kenapa yang kita lihat masalah, yang kita lihat adalah hal-hal yang mengerikan dan betul itu mengerikan. Betul. Karena kita melihatnya dari perspektif mata kita yang tidak ada dayanya. Kita melihat dari perspektif kita yang punya keterbatasan. Saya melihat vonis dokter 3 bulan mati dari keterbatasan saya. Lemes badannya, jelas lemes. Tetapi di saat itu saya bilang, Tuhan ajari aku supaya aku melihat dari kacamatanya Tuhan. Dan ini terbukti. Karena mereka mulai melakukan hal itu, mereka mulai mengeluarkan kabar busuk, itu adalah cerminan daripada hati mereka. Ketika kita melihat sesuatu itu dan akhirnya itu mengintimidasi kita, itu adalah cerminan daripada gambar diri kita di dalam sini yang dirusak oleh iblis. Itu sebabnya Bilangan 13 ayat 33 mengatakan begini. Ini mengerikan sekali yang mereka katakan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan diperburuk lagi, mereka berasumsi bahwa musuh mereka juga menganggap mereka seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Emangnya musuhnya ngasih tahu kamu kayak belalang? Enggak, mereka lagi mengintai kok. Kan enggak ketemu sama musuhnya. Jadi bayangkan mereka mengatai diri mereka, kami belalang, dan musuh kami juga pasti beranggapan kami belalang. Dan itu adalah tujuan daripada iblis hari ini, yang saya selalu katakan, dia mematahkan semangat, dia mencobai, dia mengelabui, dia membohongi, dan dia menuduh kita tiap hari, dan itu ujungnya dia mau kita akhirnya dirusak gambar dirinya. Dan tanpa kita sadari kita mulai mengeluarkan kabar-kabar busuk dari mulut kita. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Hadirat Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Tujuan iblis supaya kita tidak sadar bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, kita diperlihatkan kepada masalah mata kita. Itu masalahnya besar, itu masalahnya sangat-sangat besar. Ketika kita melihat masalah, kita tidak mengucap syukur, kita tidak sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Itu sebabnya ucapan syukur itu kuasanya sangat dahsyat, karena ketika kita mengucap syukur, itu kita sedang melihat Tuhan dan kita sadar dia ada, dan akhirnya kita bisa mengatakan, terima kasih Tuhan, aku rasakan sekarang dan aku sadar bahwa Engkau ada di pihakku. Itu ucapan syukur. Jadi orang yang mengeluh adalah orang yang mukanya sedang diginiin sama iblis dan dia lihat masalah. Dia lupa Tuhan hadir. Tetapi orang yang mengucap syukur adalah orang yang sedang berpaling kepada Tuhan dan katakan terima kasih Tuhan. Walaupun dia belajar untuk melihat hal-hal kecil dalam hidupnya dan dia mulai isi dengan ucapan syukur. Saya waktu jalan dari tempat tidur saya malam-malam ke kamar mandi, saya jalannya begini. Dengan tubuh saya yang sudah habis. Di situ saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan terima kasih saya bisa jalan.
Terus saya bilang lagi, Tuhan kasih tunjuk sama saya hal-hal lain supaya hatiku tiap hari penuh dengan ucapan syukur walaupun itu hal kecil. Bisa makan satu suap, terima kasih Tuhan makanan itu masuk ke dalam dan aku gak muntah. Dari hal-hal kecil belajar mengucap syukur, hidupnya jadi penuh. Alhasil kita akan lupa dengan hal-hal yang mengerikan yang terjadi ada di sekeliling kita. Itu kuasa daripada ucapan syukur. Makanya itu adalah tujuan daripada si jahat, supaya kita lupa Tuhan hadir, selalu dipalingkan kepada masalah dan diperburuk dengan mengeluarkan kabar busuk dari mulut kita. Dan tanpa kita sadari setelah kabar busuk keluar, kita mulai mengatai diri kita sendiri. Yalah saya gak bisa lah. Kita gak memakai kata-kata seperti saya belalang, tapi kita katakan memang saya gak bisa lah. Udahlah gak bisa lah Pak, udahlah kayak beginilah, udahlah. Dan yang diperburuk adalah mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, musuhnya mengatakan mereka seperti itu. Coba buka Yesaya 40 ayat 21 sampai 22. Perhatikan perspektifnya Tuhan. Itu perspektifnya manusia, saya kayak belalang, perspektifnya Tuhan coba lihat. Yesaya 40 ayat 21 sampai 22. Ini Tuhan dan Tuhan lewat Nabi Yesaya sedang berkata-kata tentang apa yang terjadi di sekeliling bangsa Israel dan apa perspektifnya Tuhan tentang musuh, tentang orang-orang yang sedang mungkin mau mengganggu mereka pada saat itu. Ayat 21, Yesaya 40. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Bumi itu seperti kemah, dilempar kain gitu, seolah-olah begitu. Di matanya dia, musuh kita justru kayak belalang. Itu sebabnya kalau kita lihat dari perspektifnya Tuhan, merdeka kita. Itu sebabnya saya dibukakan prinsip ini ketika anak saya Raina masih pendeknya segini. Dia tarik-tarik celana di lift. Ketika kami pergi, dulu kan saya suka ajak dia pergi berduaan. Dia tarik-tarik celana saya di lift yang penuh sesak dengan orang. Dad, lift me up, angkat, gendong dong. Dan selalu saya katakan, nak, susah ngangkat kamu nak, karena kamu tuh pendek di situ dan ini liftnya penuh orang. Kalau aku jongkok, aku nanti kena orang-orang, kamu sabar ya nak di situ ya nak. Tiba-tiba satu hari saya baru sadar betapa tidak enak dan betapa tidak nyamannya seorang yang pendeknya cuma segini ada di belakang lift yang paling belakang, pemandangannya betul-betul tidak nyaman. Saya dengar yang sudah ketawa-ketawa pasti sudah mengerti maksudnya. Yang belum mengerti maksudnya apa sih? Kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kena duluan anak saya. Yang sudah ketawa ya sudah ngerti, yang belum mengerti juga maksudnya apa ya. Kalau masih belum ngerti juga kan sekarang udah boleh lift rame-rame. Nanti masuk ke lift yang paling rame, berdiri paling belakang, terus bapak ibu gini nih, coba pendekin dirinya. Langsung ngerti, oh iya ya nggak nyaman. Di situ waktu saya sadar, iya ya anak saya tuh di bawah situ nggak nyaman, saya kan tinggi. Saya kan lihatnya sama-sama seperti yang lain, no problem gitu. Di situ. Saya nggak pernah lupa di mall itu, satu hari itu. Saya gendong dia dan saya bilang, mas permisi ya mas. Saya desek-desekan gitu saya gendong. Dan saya nggak pernah lupa waktu saya gendong dia di tangan saya. Mukanya tiba-tiba begini. Lega. Waktu mukanya lega, liftnya apa udah nggak rame? Atau masih rame? Masih rame. Kenapa mukanya lega? Karena dia lihat setinggi pandangan saya. Dia melihat dari perspektifnya saya. Kalau lagi lewati masalah, bilang Tuhan gendong aku Tuhan. Supaya aku lihat dari kacamatanya Tuhan. Dan ketika kita bilang begitu, tiba-tiba nanti ada damai sejahtera, ada kelegaan, ada sukacita di dalam hati kita. Masalahnya masih ada, oh iya masih ada. Tapi kondisi hatinya berubah karena lihat dari perspektifnya Tuhan. Bukan lihat diri kita kayak belalang lagi, hati-hati loh. Itu yang terjadi sama mereka. Kami kayak belalang. Dan makan musuh kami juga menilai saya kayak belalang. Orang yang bunuh diri.
Itu bukan karena baru hari ini stres. Itu karena udah bertahun-tahun menuduh dirinya sendiri dan percaya bahwa saya ini tidak mampu, tidak bisa, tidak layak, dan seterusnya, dan seterusnya. Tinggal tunggu sesuatu yang men-trigger, menstimulasi dia bunuh diri. Itu dituduh bertahun-tahun. Yeremia 1 ayat 6-7 mengatakan begini. Yeremia 1 ayat 6-7. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda, kata Yeremia. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Panggilan hidup kita itu selalu lebih besar daripada kondisi kita hari ini. Itu sebabnya kita selalu lihat keterbatasan kita, Tuhan lihat kehebatan kita di dalam Dia. Itu sebabnya Yusuf ketika masih sangat muda dan kemudian dia dipanggil untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia nggak dikasih tahu perjalanan proses hidupnya. Dia melewati segala macam ujian dalam hidupnya dia. Dia sombong loh sejak awal. Kalau kita baca pelan-pelan itu kelihatan sombong dia. Mempertontonkan jubahnya lah dan seterusnya dan seterusnya. Melewati semua ujian-ujian itu sampai akhirnya menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Tetapi kalau ketika dia dikasih tahu cerita-ceritanya dia untuk akhirnya dia bisa sampai menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir, dia pasti nggak mau. Nanti ya kamu akan jadi orang nomor 2 terpenting, tapi nanti kamu akan difitnah sama kakak-kakakmu. Jubahmu yang bagus itu yang kau bangga-banggakan akan diambil, dicelupin ke darah hewan, nanti akan dikasih ke bapakmu. Seolah-olah nanti kamu mati diterkam binatang buas. Bapakmu yang kamu kasihi hidupnya stres bertahun-tahun karena berpikir kamu mati diterkam binatang buas. Terus nanti kamu sama kakak-kakakmu dibuang ke dalam sumur. Habis itu kamu akan melewati human trafficking, kamu diperdagangkan perdagangan manusia kamu. Nanti kamu akan sampai di rumahnya Potifar, oke lah kamu nanti tiba-tiba jadi kepala rumah tangga, naik dikit Habis itu kamu akan dikejar-kejar sama istrinya, kamu difitnah, habis itu kamu masuk penjara. Di penjara kamu tiba-tiba menemukan karuniamu, kamu bisa menerjemahkan mimpi, kamu ketemu sama juru minum, sama juru roti. Tiba-tiba ada secercah harapan dan kamu setelah menerjemahkan mimpi mereka, ketika mereka keluar dari penjara, kamu akan bilang sama mereka, ingat aku ya. Kamu tahu gak apa, kamu dilupakan lagi sama mereka 2 tahun. Baru setelah itu kamu keluar dan kamu ketemu sama Firaun. Kira-kira dia mau gak sih melewati semuanya itu? Dia akan bilang gak mau. Itu sebabnya ya, makin berat pergumulan dan proses kita, Tuhan sedang persiapkan kita untuk sebuah tanggung jawab yang sangat luar biasa besarnya. Itu sebabnya di dalam semua pergumulan hidup bilang, terima kasih Tuhan. Karena Engkau sedang persiapkan hidupku. Sesuatu potensi yang aku gak lihat dalam hidupku sedang dikeluarkan sama Tuhan. Dia sedang mengaktifkan iman kita, dia sedang memvalidasi iman kita. Makanya ya, jangan dikit-dikit. Saya mau meluruskan ini. Jangan dikit-dikit ya ngedompleng iman orang. Sekali lagi ya, saya mau meluruskan. Bukannya berarti minta didoakan itu salah, tidak, sama sekali tidak. Kita patut saling mendoakan. Cuman jangan kayak gini gitu loh, ya. Orang datang ke saya, Pak tolong doain Pak. Kenapa? Anak saya mau kuliah Pak, ya doain. Pak tolong doain Pak, anak saya biar dapat jodoh, Pak doain. Kemarin saya ketemu lagi jemaat di Jakarta di mall, Pak doain Pak, mau masuk parkiran ketemu sama jemaat, doain apa? Terserah Bapak lah, udah. Lama-lama aku charge loh kamu, saya rasa kayak dukun lama-lama tau gak? Itu sama aja kayak misalnya adik saya datang ke saya ngomong gini, Bill, bilangin sama papa mama, aku pengen banget makan roti, tolong dong besok tolong beliin. Ya kamu kenapa gak ngomongnya sendiri sama papa sama mama? Kita nih keluarga Allah loh. Kita kakak beradik di dalam kerajaan sorga, bapaknya satu. Berarti kalau adik saya ngomong gitu ke saya untuk sampaikan ke orang tua, berarti dia gak kenal orang tuanya. Berarti hubungan dia gak baik sama orang tuanya. Sampai-sampai minta perantaraan saya. Sekali lagi, tidak salah minta doakan. Tapi yuk kita aktifkan iman kita. Karena kuasa di dalam saya dengan di dalam Bapak Ibu sama ya. Podoai, sama. Kuasa kebangkitan diberikan kepada kita. Justru dengan itu kita harus bangkit dan katakan, ini Tuhan imanku. Seperti Kaleb. Ibrani 4 ayat 1-2 coba lihat.
Ya, Ibrani 4 ayat 1 sampai 2. Sama-sama dengar firman, ada yang nangkep, ada yang tidak. Saya percaya di sini semuanya nangkep firman Tuhan. Lihat Ibrani 4 ayat 1 sampai 2. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ada orang yang menerima akhirnya jadi kehidupan, ada orang yang menerima tidak jadi kehidupan. Ini 12-12-nya mendengar janji Tuhan. 12-12-nya lihat masalah. Tapi ada dua yang balik, yang memperkatakan hal yang berbeda. Bilangan 13 ayat 30 mengatakan begini. Bilangan 13 ayat 30. Ini perspektifnya Kaleb, coba lihat. Dia lebih vokal, dia ngomong duluan daripada Yosua. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Karena udah mulai gelisah. Mulai dikatakan hal-hal yang tadi, kabar-kabar busuk, mulai gelisah semuanya. Katanya tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sama-sama lihat raksasa loh. Kaleb sama Yosua bilang, kita pasti kalahin dia. Tapi yang lebih vokal Kaleb, dia ngomong duluan. Bilangan 14 ayat 9. Ini perspektifnya dia. Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Kenapa dia ngomong gini? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Yang 10 menganggap mereka kayak belalang. Kaleb bilang, kita akan telan habis. Berarti dalam pandangannya dia, mereka yang belalang. Kecil mereka, aku makan mereka, aku akan telan justru mereka. Dahsyat. Lihatnya dari perspektifnya Tuhan. Ini yang terjadi. Bilangan 14 ayat 33 dan 34 adalah hukuman Tuhan bagi mereka. Dan ini yang terjadi gara-gara mereka tidak percaya, gara-gara mayoritas tidak percaya. Bilangan 14 ayat 33. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun. Kenapa sih akhirnya mereka mengembara 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun? Mereka nggak akan masuk tanah perjanjian. Itu sebabnya ketika yang masuk tanah perjanjian itu adalah anak-anak mereka. Itu pun mereka harus disunat untuk meninggalkan celah Mesir karena udah dipengaruhi sama orang tuanya di zamannya Yosua. Ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, berapa lama? 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. 40 hari pengintaian karena mereka nggak percaya. Sekarang hukumannya Tuhan, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi mereka mengembara di padang selama 40 tahun. Kenapa mereka mengembara 40 tahun? Jawabannya ada di sini. Karena mereka nggak percaya. Itu aja, cuman itu tok. Karena nggak percaya. Hari ini Tuhan nggak hukum kita. Tuhan nggak murka sama kita. Yang terjadi adalah kalau kita nggak percaya, kita muter-muter aja. Kita nggak enjoy berjalan sama Tuhan. Kita nggak nikmati perjalanan sama Tuhan. Dia nggak akan hukum kita. Dia sangat sayang sama kita, dia hari ini gak berseberangan sama kita. Yang rugi kita sendiri. Lihat apa yang Tuhan katakan tentang Kaleb. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi hambaku Kaleb, saya suka dengan kalimat ini. Karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Yang lain dihukum, Yosua sama Kaleb tidak. Perhatikan ada kalimat orang ini lain jiwa, bukan kelainan jiwa. Yang lain 10-nya kelainan jiwa, yang ini lain jiwa, bahasa Inggrisnya have a different spirit. Orang yang mempunyai karakter yang berbeda dengan yang lain. Karena apa? Karena ia mengikut aku dengan sepenuh hati. Orang yang ikut Tuhan dengan sepenuh hati, gambar dirinya
penuh dan full dan benar. Orang yang ikut Tuhan dengan sepenuh hati, firman Tuhan katakan orang itu lain jiwa, bukan kelainan jiwa. Itu yang terjadi sama dia. Itu pandangan perspektifnya Tuhan tentang Kaleb. Ya. Oke. Kita sudah mau sampai di ujung. Ya, coba lihat sekarang Yosua 14 ayat yang ke-7. Saya akan beritahu ini kepada saudara, sebuah prinsip yang luar biasa. Ini di ujung daripada kisah daripada Kaleb, Yosua 14 ayat yang ke-7. Setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka membuang undi supaya 12 suku yang masuk itu memperoleh tanah-tanah kapling-kapling di tanah perjanjian. Dibuang undi. Ya. Kaleb mendapatkan tanah di daerah Hebron. Perhatikan apa yang terjadi, perhatikan apa yang ada di dalam Hebron. Yosua 14 ayat yang ke-7 mengatakan begini, aku berumur 40 tahun. Ya, perhatikan kalimat-kalimat ini ya. Ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan sejujur-jujurnya. Jadi ini adalah di Yosua 14 nih, ini adalah ketika sudah dibagi undi, Yosua datang kepada Kaleb. Bro, kamu dapat Hebron. Ya, Kaleb dari suku Yehuda. Kamu sama sukumu dapat Hebron. Oke bro? Oke. Nah ini respon daripada Kaleb. Dia lagi respon, dia lagi ngomong sama teman seimannya dia ini, teman seperjuangan dia si Yosua. Karena Yosua pemimpin, dia yang memberikan tanah-tanah ini, dia yang menggantikan Musa kan masuk tanah perjanjian. Ini mereka sudah ada di dalam tanah perjanjian. Sedang saudara-saudaraku ayat 8 yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dia lagi ngobrol, dia lagi ingat-ingat 45 tahun yang lalu. Ketika mereka masih berusia 40 tahun. Saat ini ketika Kaleb lagi ngobrol sama Yosua, dia umurnya sudah 85, Bapak Ibu. Perhatikan apa yang terjadi. Pada waktu itu, ayat 9, Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu, anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Itu janji-janji Musa. Dia lagi mengutip ini semuanya. Dia lagi ngobrol sama temannya Yosua. Perhatikan ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, katanya dia. Seperti yang dijanjikannya. Aku percaya sama janji Tuhan dan sampai hari ini lihat buktinya. Aku dipelihara sama Tuhan. Kini sudah 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Perhatikan ini baik-baik. Waktu bangsa Israel dihukum sama Tuhan. Waktu bumi ini kena akibat daripada dosa mula-mula. Kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan toh. Kaleb, walaupun dia percaya sama Tuhan, tapi karena hukumannya Tuhan itu global buat semua bangsa Israel, Kaleb kena imbasnya. Kaleb mengembara juga 40 tahun. Tetapi kalimat ini dia lagi kasih tahu sama Yosua, ini yang terjadi. Ya dia sudah 85 tahun. Ini sudah 45 tahun berikutnya, dia pas dikasih tanah Hebron, tanah perjanjiannya, dia bilang begini ayat 11. Dia bilang begini, pada waktu ini aku masih sama kuat bro, seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Dengan kata lain, Kaleb doesn't age. Dia tidak menua secara fisik, atau bisa kita gambarkan dia itu tetap kuat. Walaupun dia sudah 85 tahun, seolah-olah hukumannya Tuhan itu kepada bangsa Israel tidak berlaku sama dia. Dia tetap kuat fisiknya. Seolah-olah dia walaupun masuk ke dalam 40 tahun pengembaraan itu, dia tetap kuat.
Walaupun kita ada di dalam dunia yang sudah jatuh dan gelap ini, karena kita percaya kepada janji Tuhan, bukan sekedar tubuh kita diberikan kekuatan sama Tuhan, tapi jiwa dan roh kita kuat untuk terus berkarya bagi Tuhan. Karena satu hal, aku percaya kepada janji-Mu ya Tuhan. Ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan. Dengan kata lain, dia lagi ngomong gini sama Yosua, bro, gua mau perang, lo kasih gua Hebron, gua mau perang. Yosua mungkin bilang gini, jangan, lu udah 85, udah tua, biarin pasukan yang lain aja. Tidak, give me the mountain. Berikan gunung Hebron itu kepadaku katanya. Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kata mungkin adalah unless dalam bahasa Inggrisnya, ulai dalam bahasa Hebrew. Ya, maksudnya adalah Tuhan pasti, kalau Tuhan tidak berperang bagi aku nggak bisa. Kalau Tuhan berperang bagi aku akan sanggup dan aku percaya akan janji Tuhan. Itu maksudnya daripada kalimat itu. Saya tutup dengan ayat ini. Dengan ayat 13, 14 dan 15. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Dia pergi, dia perang, umur 85. Kekuatannya masih sama ketika dia masih umur 40 tahun. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Perhatikan kalimat ini. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Berarti di tanah Hebron, orang raksasa yang mereka lihat, suku yang paling besar daripada raksasa-raksasa itu ada suku yang paling besar, yaitu orang-orang Arba. Itu ada di Hebron. Orang yang paling raksasa, yang paling sulit ditaklukkan, itu ada di Hebron. Dan justru orang 85 tahun bilang, give me the mountain. Saya akan maju berperang karena saya tahu siapa di pihak saya. Saya punya keterbatasan, Tuhan saya nggak punya keterbatasan. Dan setelah itu selesai, dikatakan di bagian yang terakhir, amanlah negeri itu, berhenti berperang. Selesai semuanya. Tanah perjanjian selesai. Saya akan tutup dengan ini. Bapak Ibu tahu, di Hebron itu adalah sebuah tanah yang sangat sakral, karena di situ adalah kuburan daripada Abraham, Ishak, Ribka, Yakub. Itu semua ada di Hebron. Dan saya akan tutup dengan pernyataan yang sangat luar biasa ini. Ingat tadi tanah Eskol, lembah Eskol, di mana mereka menggandar buah-buah yang luar biasa. Lembah Eskol itu letaknya bagian daripada tanah Hebron. Jadi Kaleb mendapatkan tanah yang paling subur, paling hebat, paling dahsyat. Karena dia percaya, dan hanya hal yang sangat sederhana, percaya. Bapak Ibu, yuk mari kita percaya kepada janji Tuhan. Hari ini mungkin kita sedang melihat raksasa di depan kita. Mungkin penyakit, mungkin masalah. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau ambil gunung ini. Di dalam gunung ini ada kesembuhan. Di dalam gunung ini ada pemulihan. Tuhan, aku percaya kalau aku percaya sama janji Tuhan. Bukan sekedar tubuhku dibuat sehat. Jiwa dan rohku sehat dan kuat. Di dalam Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, give me the mountain. Seperti Kaleb. Aku mau melihat hidupku, gambar diriku dipulihkan Tuhan. Aku bukan orang yang kalah, tapi aku lebih daripada pemenang. Dan aku percaya Tuhan di pihakku, siapakah bisa melawan aku. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak terima kasih, mengucap syukur. Berterima kasih Tuhan buat kisah yang sangat dahsyat. Tentang seorang yang percaya kepada Tuhan. Bapak hari ini mungkin ada gunung di depan kami. Sama seperti Kaleb. Tapi inilah sikap kami Tuhan. Karena kami tahu ketika kami melihat dari perspektifnya Tuhan. Kami melihat kebesaran Tuhan, dan justru kami melihat masalah kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Engkau adalah Allah yang penyembuh, Engkau adalah Allah yang memulihkan, Allah yang menolong, Allah yang menyertai. Itu sebabnya hari ini Tuhan, walaupun di depan kami ada raksasa yang sebesar-besarnya, justru
di mata Tuhan itu seperti belalang. Bukan kami melihat diri kami belalang, tetapi ketika kami memandang dari perspektifnya Tuhan, masalah kami justru kayak belalang. Itu sebabnya Tuhan hari ini ketika kami percaya kepada janji Tuhan, celikan mata rohani kami Tuhan. Supaya kami lihat kebesaran Tuhan. Aku berdoa yang sakit disembuhkan pada malam hari ini. Bapak Ibu boleh angkat tangan, siapa yang sedang sakit malam hari ini sedang berdoa. Atau mungkin doakan keluarga yang gak bisa hadir. Bisa angkat tangannya. Haleluya. Tuhan, kami berdoa dari posisi yang sudah menang. Aku percaya Tuhan, kami punya Bapak yang sama. Bapak yang menyembuhkan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Aku berdoa dan aku percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pemulihan daripada Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan yang kami terima pada malam hari ini adalah kesembuhan yang komplit, sempurna, dan permanen dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, akan banyak kesaksian keluar dari tempat ini, karena mereka disembuhkan, mereka mengalami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah menerima provisi Tuhan, kami sudah menerima janji Tuhan. Pemulihan juga terjadi bagi keluarga demi keluarga, bagi hubungan-hubungan yang retak. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Semua gunung kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya, seperti Kaleb, kami akan dikatakan orang yang lain jiwa. Orang yang mempunyai different spirit. Karena kami percaya kepada janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan kami sudah menerima jawaban, sudah menerima kesembuhan, sudah menerima provisi daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Haleluya. Kita mendapatkan kesempatan